Boleh Ah, dibuka dong kameranya. Kameranya boleh dibuka, teman-teman. Biar kita saling kenal. Gitu. Yang lain boleh dibuka kameranya. Kenapa nggak dibuka, malu ya? Jangan malu. Nggak usah malu, mah di sini. Kameranya dibuka ya. Oke. Oh, begitu. Baik. Oke, kalau gitu saya akan memulai langsung ya seminarnya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau meluangkan waktu ya untuk mengikuti seminar online kali ini. Saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nama saya Niken Diwanti, boleh dipanggil Niken juga boleh ya. Terus saya di sini tidak sendiri ya, saya dengan Mr. Jabusita. Ya, beliau itu dari Marimo Global Technology, teman-teman ya. Selamat siang. Terima kasih banyak hari ini. Nama saya Yabushita. Thank you. Bahasa Indonesianya smooth ya, teman-teman ya. Ya, sebetulnya ya teman-teman, sebetulnya yang akan menjelaskan seminar kali ini itu adalah Kak Aldo. Mungkin teman-teman udah pernah dengar ya, Kak Aldo ya. Nah, Kak Aldo kebetulan lagi berhalangan, jadi tidak bisa hadir teman-teman ya. Jadi saya yang akan menggantikan beliau. Nah, perlu kalian teman-teman ketahui, saya itu tidak mengerti sama sekali bahasa IT ya teman-teman ya. Jadi nanti kalau ada kesalahan kata dalam ya bahasa IT kan bahasanya gitu-gitu ya, saya juga nggak paham. Nanti boleh dikoreksi ya teman-teman ya. Saya di sini pure sebagai translator. Sebagai Itu apa wes masuk lah. Halo? Halo. selamat siang, Pak Yosi Selamat ya. siang. Pak Yosi, Pak Yosi. Iya. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Sorry sebentar Bu, ini jaringannya. Ya, tidak apa-apa, Pak. Sorry. Jaringan saya kok putus-putus. Tidak apa-apa. Sambil menunggu Pak Uh, Yosi mencari tempat yang aman, saya lanjutkan ya, teman-teman ya. Halo? Ya, kedengaran kok, Pak. Halo, iya. Bu, ini kan kami adain acaranya ini hybrid, Bu. Jadi ada yang di kelas gitu. Oh, berarti teman-teman ini ada juga yang lagi kelas juga? Iya, jadi ada nanti sebentar saya minta di-on-kan nanti kameranya sebentar lagi yang di kelas. Iya, baik Pak. Ditunggu. Iya. Sorry. Jaring kok jelek yang saya pindah. Oke. Jadi di sini saya pure sebagai translator ya, teman-teman ya. Jadi nanti kalau teman-teman ada pertanyaan, nanti langsung aja bertanya di chat juga boleh. Pak Yosi aman? Kedengaran suara saya, Pak Yosi? Iya, Bu, kedengaran. Oh iya. Itu. Yabusita-san, こちらは吉さんという、大学の、大学の課長みたいなご参加いただきました。吉さんです。Terima kasih. Thank you coming. Hai. Oke, kalau gitu saya lanjutkan ya teman-teman ya. Jadi saya tekankan lagi, saya benar-benar tidak memahami bahasa IT sama sekali. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, nanti bisa di chat juga boleh, langsung tanya lisan seperti ini juga boleh ya teman-teman ya. Oke, kalau begitu boleh saya mulai ya, saya akan share screen. Bu Niken mungkin ini apa ya? Kalau bisa lihat itu yang ada tulisannya auditorium itu anak-anak masih Oh, apa masih ya? kelas ya Pak ya? Iya, jadi mereka baru saja selesai kelas sebelumnya, jadi masih pindah dari kelas sebelah ke kelas yang ini. Oh, jadi bagaimana? Apakah perlu menunggu atau?
Eh, mungkin kita tunggu beberapa menit gitu Bu ya. Nggak apa-apa ya biasanya, tapi kalau sama apa ya rekan-rekan di Jepang itu kalau molor biasanya nggak enak. Betul, iya Pak. Iya. Eh, Kira-kira berapa menit ya menunggunya? Kurang eh, lebih 5 menit gimana Bu? Nanti 5 kita menit. langsung mulai aja. Atau ini tim dari audit request 10, tapi 5 menit aja lah. 5 Kita menit. sambil menunggu anak-anak datang dari kelas, karena baru saja selesai ternyata kelasnya. Oh, begitu. Iya, jadi Sebetulnya ini penjelasan ini saja sih yang di awal-awal, seperti Marimo itu apa, begitu. Jadi mungkin sambil menunggu saya jelaskan mengenai Marimo gitu lah Pak ya. oke. Gitu saja boleh Kak Pak? Ya, boleh Bu, silakan. Ya. Terima kasih. Oke. Kelihatan teman-teman share screen-nya? Mungkin di F5 aja Bu, biar penuh layarnya. Oh iya. Kelihatan ya? Aman ya? Aman ya teman-teman? Oke. Saya akan menjelaskan mengenai Marimo Global Technology itu apa gitu ya. Tapi sebelum ke Marimo Global Technology, itu ada perusahaan Marimo sendiri teman-teman. Nah, Marimo Global Technology ini fokus di pekerjaannya itu fokus di programming dan sistem engineering, teman-teman ya. Nah, selanjutnya ini adalah Marimo Holdings, yaitu Marimo sendiri. Jadi Marimo itu adalah perusahaan induknya ya teman-teman. Perusahaan induk yang bergerak di bidang real estate. Jadi dia tuh main-nya di real estate teman-teman. Yang kalau real estate itu berarti kayak bangun-bangun rumah, apartemen, mansion, dan lain-lain. Nah, kantor utamanya itu ada di Hiroshima, seperti saya sekarang. Saya sekarang ada di Hiroshima. Seperti ini contohnya ya, teman-teman. Nah, subbisnisnya itu adalah internship dan recruitment to Japan. Jadi, buat teman-teman yang ingin bekerja di Jepang, itu bisa lewat kami gitu. Jadi kami juga membuka bidang sebagai rekrutmen pekerja tenaga asing. Nah, di sini ada 2 jenis visa yang kami gunakan teman-teman ya, yaitu working visa untuk teman-teman yang lulusan S1. Terus kedua adalah visa Tokute Gino. Mungkin teman-teman pernah dengar tapi nggak tahu detail ya Tokute Gino itu apa. Nah, itu adalah program Tokute Gino itu untuk anak-anak yang tidak menempuh jalur S1, pendidikan S1, teman-teman. Lalu di sini ada Marimo Global Technology. Marimo Global Technology ini adalah salah satu anak perusahaan dari Marimo. Nah, yang bergerak di bidang IT ya, pemrograman. Nah, untuk kantornya sendiri, Marimo Global Technology itu ada di Tokyo, teman-teman. Ada di Tokyo. Mungkin kalau dari stasiun Tokyo ke Marimo Global Technology ini kurang lebih 10 menit jalan kaki. Nah, ini adalah seperti visi misinya kami lah. Nanti teman-teman cari aja di Google ya. Ini berbahasa Jepang. Kita cuma ngasih tahu kita punya visi misi itu aja. Hai. Nah, di sini ada berbagai anak perusahaan dari Marimo ya. Contohnya ini. Ini tuh bergerak di bidang kayak healthy food gitu teman-teman. Kalau ini itu adalah shopping online shopping khusus untuk sayuran. Terus ini mengenai ikan, jadi pemancingan informasi mengenai pemancingan kalau bulan ini itu mancingnya enak di mana, habis itu musimnya musim ikan apa, kayak gitu-gitu. Terus kita juga ada pertanian juga. Habis itu hotel atau resort ya.
Nah, ini adalah macam-macam anak perusahaan yang ada di Marimo. Seperti ini. Lalu ada Marimo Global Technology di sini. Hai, oke. Nah, di sini ada beberapa universitas program studi sastra Jepang yang sudah bekerja sama dengan kami. Nah, di sini ada berbagai universitas ya. Maaf. Di sini ada Pajajaran, ada UPI, terus Unikom, Kristen Maranatha, dan lain-lain. Nah, di sini ada member-member yang selain dari Jepang ya, Indonesia,
Cina, Korea, Myanmar, Philippines, Perancis, Australia, sama Rusia. Nah, di sini kami itu minimal harus bisa JLPT N3, setara dengan JLPT N3, minimal skill bahasa Jepangnya. Nah, bagaimana kalau teman-teman yang belum bisa, maksudnya belum memegang JLPT N3? Nah, teman-teman bisa tetap daftar dari nol pun bisa, karena kami mempunyai program pembelajaran gratis selama 6 bulan. Jadi selama 6 bulan itu kami akan memberikan servis pembelajaran bahasa Jepang gratis, dan teman-teman diminta untuk bisa mengambil N3 dalam waktu 6 bulan itu. Oke, saya lanjut ya. Nah, Free Japanese Language Course. Jadi gratis ya, ini program dari kami gratis, tidak dipungut biaya. Nah, nanti di sini tuh tempat pembelajarannya itu ada di Bandung, Jakarta, sama Surabaya. Ya, ada di 3 itu. Bagaimana kalau di luar pulau dan di tempat lain gitu? Nanti belajarnya bisa lewat online, teman-teman. Tapi kalau teman-teman bisa menjangkau secara offline, silakan belajar secara offline juga bisa. Tapi kalau jauh banget, mendingan online saja. Oke. Nah, ini ada penjelasan mengenai jam kerjanya ya, teman-teman. Jam kerjanya dimulai dari pukul 10 sampai pukul 7 malam. Waktu Indonesia, waktu Jepang. Terus gajinya segini, 220.000 ya. Ini itu UMR-nya Tokyo ya. Jadi gaji yang standarnya Tokyo. Nah, ada benefitnya juga seperti ini. Oke. Nah, proses hingga keberangkatan. Nah, step 1 mengikuti sosialisasi ya. Sosialisasi yang kita adakan hari ini secara online. Habis itu pengiriman CV. Terus ketiga, ujian online dan interview via online. Nah, interviewnya nanti akan dengan Mr. Yabusita ya. Lalu ada ujian online. Nah, ujian online-nya ini hanya basic IT kok, teman-teman. Mengenai ya bahasa-bahasa pemrograman yang basic. Lalu kalau sudah dinyatakan lulus, teman-teman mengikuti kursus bahasa selama 6 bulan. Dan mengambil N3 ya, teman-teman ya. Nah, nanti setelah lulus, kita pengurusan dokumen, berangkat ke Jepang. Nah, ini ya, peserta belajar bahasa Jepang. Selesai belajar itu ada 2 orang ya, teman-teman. Dan sedang belajar, ada segini. Baru akan belajar ada segini. Dan selanjutnya apakah nanti kalian? Oke. Baik. Nah, ini biaya yang harus teman-teman persiapkan. Pembuatan paspor, visa Jepang, biaya pesawat, one way ya, berangkat ke Jepangnya sekitar 6 juta. Lalu, biaya kehidupan di Jepang, biaya share house selama 1 bulan di awal, sama biaya fasilitas apartemen, sekitar segini. Kalau ini adalah biaya yang teman-teman harus keluarkan waktu di Indonesia, kalau yang ini waktu teman-teman keluarkan di Jepang. Kira-kira segini teman-teman ya, 15 juta per orang. Hai, oke. Selesai. Silakan kalau ada pertanyaan, boleh ditanyakan teman-teman. Oh, ini ada pertanyaan dari Hansel Sang ya. Dari Hansel Sang. Hansel Sang shitsumon ga arimasu. Motomoto wa, nyukoku made JLPT 3級が必要なんですけど、でも
これは、自テストという、自テストという試験があってて、それは2級と同じですよ、レベルが。もしそれで使ったら大丈夫ですか？そうですね。ウェブで面接をさせていただいて大丈夫だということであれば、特に N3 の、資格がなくても大丈夫です。はい、わかりました。ありがとうございます。Hai, Hansel-san sudah saya tanyakan ke beliau bahwa tidak masalah kalau menggunakan sertifikat ini ya. Oh, Hansel-san JITES ya? Keren loh, JITES itu susah loh. Keren, saya aja nggak punya sertifikat JITES tuh. Keren. この方は喋れるんですかね、今。日本語で。Hansel-san bisa ngomong bahasa Jepang sekarang? Hansel-san? Bisa. できますか? Hansel open mic aja. Hansel-san? Iya. Berarti bisa ngomong bahasa Jepang? Iya, bisa. Oh, silakan coba. Boleh. Silakan coba tanya sesuatu. Boleh. Apa ya? 自己紹介できますか？できます。お願いします。こんにちは、ハンセルと申します。今、ISTS 大学の4年生をしています。はい。よろしくお願いします。ちゃんと喋れそうですね。素晴らしい。いいですね。さすがJITESですね。JITESは今まで一番難しいかなと思います。意見が。そうですか。じゃあ勉強しなくても、ダイレクトに日本で働いていただくことも可能だとは思います。Ya, Hansel-san katanya tanpa belajar pun kayaknya Hansel-san sudah bisa bekerja di Jepang ya. Karena sudah memegang JITES. Hai, terima kasih ya Hansel-san ya. Oke, Ahmad-san boleh silakan. Oke, selamat siang Kak Niken. Mr. Yubusita. Iya, ini kan saya nggak bisa bahasa Jepang, jadi pakai bahasa Indonesia ya. Silakan, tidak masalah. Saya pengen lebih tanya ke teknis untuk alurnya ya. Tadi sebagian sudah Kak Niken udah jelaskan, kemarin juga saya sempat mengamati webnya. Jadi kalau dari saya, setahu saya ada untuk new graduate recruitment dan career recruitment. Nah, untuk mungkin kalau seperti kita yang nggak bisa bahasa Jepang itu mungkin kendalanya di CV. Misal pun di websitenya sudah ada contoh untuk CV, mungkin kita akan kesusahan untuk mengisinya nanti. Mungkin apakah nanti ada dipandu atau kita harus mandiri selama prosesnya ini? Atau mungkin bisa ngubungin Kak Niken atau Kak Aldo untuk prosedur itu. Pengisian CV ya? Iya, jadi dari alurnya tadi kan kalau untuk bahasa Jepang kan kemarin jadi pertanyaan saya ternyata sudah terjawab. Jadi ada prosesnya ada di tengah-tengah. Jadi kan kayak gratis 6 bulan. Jadi kita jadi lega. Jadi masih ada kesempatan. Nah, kita keterbatasan untuk di CV. Kemarin saya sudah untuk sempat lihat-lihat sih. Cuma memang belum pernah belajar bahasa Jepang. Seperti itu. Nah, untuk saya sendiri untuk apakah ada syarat tertentu misal umur, sudah menikah atau belum, itu seperti apa di alurnya? Karena mungkin kita masih belum, ini baru sosialisasi, jadi nanti kita googling sendiri. Jadi mungkin kalau bisa di-share di sini kan lebih enak untuk kita. Jadi kayak seperti misal saya kan statusnya sedang bekerja, ada experience 10 tahun di usia 28 tahun. Jadi apakah masih masuk untuk di alur yang sekarang? Seperti itu. Sebagai informasi saya lulusan STTS 2022. 2022. Oke. Terima kasih Ahmad-san. Kalau gitu saya jawab ya, saya jawab langsung. Nah, untuk CV
pengisian CV itu nanti ada 2 versi, Ahmad Sang. Ada bahasa Inggris sama bahasa Jepang. Jadi nanti Ahmad Sang bisa ngisi pakai bahasa Inggris kalau memang tidak yakin dengan bahasa Jepangnya, tidak pede ya. Tapi kalau pede ya silakan, nggak apa-apa. Kayak Hansel Sang ya. Hansel Sang bisa ngisi pakai bahasa Jepang karena sudah bisa bahasa Jepang. Lalu untuk masalah apa namanya tadi yang terakhir itu pertanyaannya Usia, mengenai terus status pernikahan. status pernikahan Iya, sama usia juga, pengalaman juga. sama pengalaman 10 Iya. tahun ya. 10 Iya, ini tahun kan ya. saya takutnya hanya untuk new graduate recruitment. Nah, untuk yang berpengalaman 10 tahun itu akan disamaratakan dengan yang fresh graduate ya. Karena kan Ahmad Sang ini masih butuh belajar bahasa Jepang. Ya, masih butuh belajar bahasa Jepang N3, jadi nanti disamaratakan. Lalu untuk masalah umur, saya akan konfirmasi ke beliau dulu ya. すみません、藪下さん。ちょっと質問なんですけど、なんか、アフマッドさんからの質問のは、年齢とか、もし結婚されている方は、ここに、求人費をアップできますか？もう結婚している人が、日本に来るということですか？そうです。はい。子供を連れてくるんですか？ Kalau Ahmad Sang, kalau seumpamanya sudah menikah dan punya anak, apa mau dibawa ke Jepang? Atau sekarang belum punya anak? Sudah menikah tapi belum punya anak. 子供はまだいないです。結婚もしていない。結婚されてるんですけど、子供はまだ。奥さんと一緒に来るときにっていうことですか？ Berarti Ahmad Sang mau ke Jepang bersama istri, begitu? Bisa tidak, bisa iya. Jadi saya lagi mau mencoba opportunity yang diberikan ini. Bisa iya, bisa tidak. Berarti iya, masih maksudnya belum tahu ya? Saya bisa mengajak istri sama bisa tidak mengajak sesuai regulasi. Iya. Berarti belum tahu ya? Iya. Begitu ya. なんかAhmad Sang から、連れて行っても大丈夫ですけど、連れて行かなくても大丈夫です。そうですか。で、質問のちょっとごめんなさい、内容がわからないですけど、どういう質問ですか？奥さんが一緒に行ってもいいですかっていう話ですか？なんかもし年齢とか結婚されている方が、日本に働くが可能とか不可能とか、そういう質問なんです。これは関係ないですよ。大丈夫ですね。大丈夫です。はい。Oke. Ahmad Sang, sudah saya tanyakan, katanya kalau udah nikah ataupun udah punya anak nggak apa-apa, bisa tetepan. Kasih Kak Ken. Hai. Oke, terima kasih ya Ahmad Sang ya. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Saya mohon maaf ya, biasanya saya tuh orangnya suka typo kalau ngomong. Jadi nanti kalau ada typo-typo waktu ngomong, mohon dimaklumi. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Saya mau tanya lagi. Silakan. Berhubungan dengan job description, mungkin bisa di-share lebih detail atau lebih lengkap mengenai core-core-nya di Marimo. Kalau saya baca di websitenya kan dia web development. Jadi bisa dari PHP, ASP, terus ada yang mobile, Android, iOS, Java. Nah, mungkin bisa di-share ke kita supaya kita bisa ada pandangan. Mungkin teman-teman juga yang sedang belajar atau saya juga yang sudah bekerja bisa lebih bisa melakukan persiapan lebih untuk mengenai core programming language yang dipakai di Marimo. Jadi misal untuk yang web base yang PHP, untuk yang C# itu sekian poinnya atau semua itu sama rata asal dari Marimo sudah di requirement kan, misal ada sekian bahasa pemrograman, salah satunya aja itu masih ada kesempatan. Nah, mungkin lebih secara ke teknik itu sih bahasa pemrogramannya apa. Kalau kasarannya di sana itu spesialisasinya yang bagian apa, supaya rekan-rekan di sini juga bisa menerka-nerka juga. Terima kasih. はい。
terima kasih Ahmad-san. これは、ちょっと専門用語の質問なんですけど、はい。マリモグローバルテクノロジーで、なんか、いろいろな、なんだろう、専門用語という言葉があるんですけど、で、は、ジョブですは、あれ、仕事の、なんだろうね、中心、仕事の中心は何が使いますか？ JAF とか。プログラミング言語のことですか？そうです。そうですね。多いのは Java、JavaScript、PHP、あと C++っていうのが多いですね。でも最近 Python なんかも増えています。Oke, Ahmad-san bisa dimengerti tadi beliau ngomongnya Java, Python, C++. Iya, berarti sesuai dengan di web, Kak. Iya. Ya, seperti itu ya. Iya. Maaf ya, saya tidak mengerti. Tidak apa-apa. Hai, oke. Kalau kami itu biasanya ya, pekerjaannya itu dapat banyak project gitu dari perusahaan. Dari berbagai perusahaan, terus minta kita untuk untuk ngerjain gitu ya. Biasanya kerjaannya tuh begitu. Jadi proyeknya itu datang dari berbagai perusahaan. Hai. Selanjutnya adakah pertanyaan teman-teman? Saya boleh tanya, Bu Niken? Silakan. Silakan Pak Yosi. Jadi nanti anak-anak ini diminta untuk bikin CV dulu ya di awal ya? Betul Pak. Jadi submit CV seperti mungkin waktu itu tahun 2020 ya, kita sama Pak Aldo pertama itu. Kalau nggak salah sekarang ada 4 orang ya alumni ISTTS yang sedang proses. Iya betul. Harisang, siapa lagi ya? Michael Tenoyo. Sang, iya, Michael Sang itu yang paling pintar sih Pak. Semoga lancar empat-empatnya. Amin. Jadi nanti rutenya sama seperti tahun 2020 dulu ya. Sama, kita bikin CV dulu ya. Ini para mahasiswa diminta untuk bikin CV, kemudian nanti submit, terus nanti yang lolos seleksi akan di interview, begitu ya? Betul. Nanti akan dipanggil untuk interview. Nah, dalam interview nanti ada ujian online-nya tadi, Pak. Mungkin bisa diberi bocoran sedikit gitu ya. Nanti bentuk ujiannya itu seperti apa gitu. Maksudnya mungkin bisa ditanyakan ke Mr. Yabusita kalau ujiannya itu nanti bentuknya bagaimana? Mungkin apakah soalnya mengerjakan small case gitu, atau mungkin Brighton, atau mungkin pilihan ganda atau gimana? Jadi anak-anak bisa punya gambaran lah untuk prepare tesnya gitu. Hai. Saya bisa jawab ini saya. Oh bisa, oke. Saya sambil lihat catatan soalnya Pak. Oke. Jadi tes online-nya itu berupa kayak basic pengetahuan mengenai IT, kayak coding gitu loh Pak. Coding seperti itu. Nah, nanti itu tesnya dalam bahasa Indonesia kok teman-teman. Dalam bahasa Indonesia. Ya, bukan bahasa Jepang. Mau bahasa Jepang emang? Nah, nanti itu pakai Google Form nanti kita. Pakai Google Form ya? Pakai Google Form, Pak. Nah, nanti sudah pakai bahasa Indonesia ya mengenai tentang pengetahuan basic IT. Seperti itu. Betul. Terima kasih ya Pak Yosi ya. Oke. Jadi nanti yang lolos interview dan tes itu akan dilanjutkan untuk kursus bahasa Jepangnya ya? Kursus bahasa Jepang selama 6 bulan. Selama 6 bulan. Jadi kursusnya itu dibayarin Marimo ya? Bener ya? Betul, gratis semuanya. Kursusnya gratis guys. Jadi kalau sampai belajar bahasanya pun itu dibiayai oleh Marimo. Mungkin cuma nanti kalau sudah diterima untuk berangkat ke sana,
memang ada biaya yang harus dikeluarkan, termasuk beli tiket untuk ke sana dan hidup initial hidup di awal ya, Bu Niken ya. Betul. Oh ya, saya mau menyampaikan satu lagi. Untuk teman-teman yang kesusahan untuk menyiapkan uang di awal ya, kan itu tadi ada 15 juta ya. Nah, nanti ada teman-teman yang, aduh saya agak susah kalau segitu, apakah ada bantuan gitu ya. Nah, kami memberikan bantuan, jadi ngasih pinjaman ke teman-teman. Jadi nanti kami kasih pinjaman, nanti teman-teman itu bayarnya berangsur. Jadi berangsur mungkin sekitar 1-2 mang gitu ya dipotongnya. Itu kalau dirupiahkan sekitar 1-2 juta. Tergantung teman-teman nanti minjemnya berapa. Kalau bagi teman-teman yang kekurangan biaya. Tapi kalau aman biayanya berarti tidak perlu. Okay. Jadi mostly biayanya dikeluarkan untuk pribadi ya, untuk memberangkatkan diri pribadi betul, dan untuk biaya hidup di awal karena belum punya gaji gitu ya di sana ya, Bu Niken ya. Oke, I see. Jadi enak sekali baru datang di Jepang langsung dapat gaji. Saya juga makanya gitu. Jadi kira-kira investasinya 15 juta tadi ya, Bu Niken ya, untuk persiapan ya. Betul. Mungkin teman-teman yang hadir di audit atau yang join Zoom, ada lagi yang mau ditanyain? Ya, silakan bertanya. Meskipun saya permisi tidak Pak Yosi, saya mau tanya lagi. Silakan. Ya, mungkin 2 pertanyaan ya, kan langsung. Yang pertama, nanti follow up untuk timeline alurnya, misal CV tanggal sekian, lolos CV tanggal sekian, itu apakah nanti ada di-share atau seperti apa follow up-nya setelah Zoom ini? Terus yang kedua, misal kita berandai-andai CV kita lolos, berarti kan untuk tes ujian online atau interview itu. Nah, bagi kita yang sekarang statusnya masih bekerja, otomatis kan untuk jamnya kan apakah nanti online tesnya itu fleksibel jamnya atau paten? Misalkan kita di Indonesia kan jam kerja jam 8 sampai jam 5. Ternyata online tesnya cuma dikasih 1 jam pas di jam kerja jam 10 katakanlah. Nah, itu kan nanti juga akan ada efek ke yang mahasiswa yang sedang ada kelas atau kita yang sedang bekerja. Nah, itu seperti apa? Apakah bisa fleksibel atau seperti apa? Oke. Itu saja, katanya 2. Yang pertama tadi yang itu, apakah nanti di-share itu follow up-nya? Seperti timeline, apakah nanti ada follow up di email, by email atau by WA atau apa? Nah, yang kedua yang barusan itu, apakah bisa fleksibel? Oke, terima kasih Ahmad-san. Untuk nanti follow up mengenai pengumpulan CV ya, itu teman-teman bisa lihat di, kan teman-teman dapat email ya dari Kak Aldo ya kalau tidak salah ya. Nah, di emailnya itu sudah ada sepertinya untuk pendownloadan CV-nya di Google Drive. Nah, nanti teman-teman tinggal download terus tinggal diisi. Begitu. Nah, untuk jam interview dan tesnya ya, coba saya konfirmasi ke beliau. Saya takut salah jawab. Hai, Yoshita-san, ちょっと質問いいですか? はい。なんか皆さんは今、なんか学生なんですけど、それとも、または、働いている方もいらっしゃいますし、もし、面接の時と、試験、オンライン試験をやるときは、それは、何時か、いつか決まりますか？それは、都合のいい時間を、調整するので、朝でも昼でも夜でも大丈夫です。オンラインでやります。わかりました。はい。ありがとうございます。Saya jawab Ahmad-san. Tadi saya sudah tanyakan ke ke Mr. Yabuzita bahwa beliau bilang kalau tidak masalah, jadi tergantung waktunya. Ahmad-san, mungkin Ahmad-san cuma bisa hari Minggu mungkin atau hari Sabtu atau setelah selesai kerja gitu ya. Itu juga boleh. Nanti tinggal didiskusikan saja sama Kak Aldo. Begitu. Oke. Apakah membantu? Membantu sekali. Tapi untuk masalah yang CV tadi di email itu belum ada Kak ya. Hanya informasi Zoom. Adanya nomor WA sih. Nomor WA-nya Kak Aldo.
Oh, begitu. Iya. Oke. Kalau begitu nanti ini aja bikin grup gitu kali ya di WhatsApp. Nanti saya bisa share Google Drive-nya ke teman-teman. Mungkin Itu iya. boleh. Boleh sih. Oke, saya tulis nomor saya di sini kali ya. Nanti saya bantu Bu Niken untuk bikin grupnya. Baik, Pak. Nomornya di-share aja, nanti saya masukin grup langsung. Boleh, Pak. Saya kalau harus meng-save nomor teman-teman satu-satu juga agak gimana. Betul, gitu. pusing nanti. Iya. Oke. Apakah ini masuk chat saya, teman-teman? Masuk ini saya buatkan grup, nanti link grupnya saya share di sini ya. Nanti untuk teman-teman yang berminat untuk melanjutkan proses dengan Marimo, nanti silakan join grupnya. Ya, Baik. Pak. Terima kasih, Pak Yosi. Sama-sama, Bu. Ada pertanyaan lagi, teman-teman? Mungkin Bu Niken bisa cerita sedikit, karena Bu Niken juga alumni ini ya, belum itu apa ya, belum disebut alumni, mungkinnya masih kerja di Marimo ya. Nah, Alumni gimana maksudnya dulu dari awal prosesnya gimana sih sampai di sana, dan gimana kesan-kesannya setelah bekerja di sana gitu. Oke, boleh saya share. Sumimasen, Yabisa-san. ちょっとなんか、吉さんから私の召喚聞きたいなんですけど、日本はどうですかと、どうやって日本で働くんですか、私の印象聞きたいからいいですか。ニケンさんの印象を。そうです。どうだそれは。なんか、インドネシアからどうやって日本で働くとか、日本はどうとか、そういう。今来てる、ニケンさんじゃなくて、来てるエンジニアのことでいいですか。それは、その方がいいですか。ニケンさんのことを言うのですか。そうです。ちょっと、なんか。ニケンさんは日本語学科の同じように日本語学科でインタビュー受けて、マリモに入っていただいたんですよね。そうです。で、マリモの今、広島の本社で働いていて、こうやってインドネシアの人のコミュニケーションが必要な時に我々を手伝ってくれているので、非常に助かっていますし、将来的に日本からインドネシアに帰るようなことがあっても、インドネシアで働けるような環境を我々は作りたいと思っているので、日本だけじゃなくて長い期間働いてほしいなと思っています。っていう感じですか？はい、ありがとうございます。kalau dari Mr. Yabusita katanya sih ini ya, kalau saya ya dari saya tuh, saya sih dulu kuliahnya bahasa Jepang, Pak. Teman-teman ya, bahasa Jepang di salah satu universitas di Surabaya. Dan universitasnya itu tidak terkenal ya karena swasta. Jadi di situ waktu itu Marimo ngadain seminar di kampus. Jadi seminar, habis itu langsung mensetsu. Setelah itu waktu mensetsu saya dinyatakan lulus. Setelah dinyatakan lulus, saya melakukan internship di Jepang selama 4 minggu kalau tidak salah di salah satu perusahaan yang ada di Tokyo. Nah setelah itu, habis itu corona teman-teman ya, corona akhirnya tertunda. Habis itu 2 tahun kalau tidak salah tertunda, 2022 baru bisa ke Jepang. Begitu. Yes. Jepang itu indah kok teman-teman, indah sekali. Saya nggak bohong, beneran indah. Bersih, dan apa ya, semuanya itu serba praktis, apalagi mengenai transport. Cuman kalau teman-teman nanti tinggal di Tokyo, itu benar-benar akan sangat, apa ya, rush hour. Rush hour tuh benar-benar padat sekali. Jadi nanti teman-teman lebih boleh,
kalau yang tidak terbiasa dengan hiruk pikuk kota yang benar-benar padat, itu kayaknya agak susah. Karena Tokyo. Dan apa-apa mahal kalau di Tokyo, teman-teman. Cuman transportnya itu benar-benar sangat praktis kalau di Tokyo. Ada pertanyaan lagi, teman-teman? Izin bertanya lagi. Tidak dibatasi kan? Silakan. Silakan. Oke, ini berandai-andai lagi ya. Berandai-andai lagi. Mungkin teman-teman juga ada yang berandai-andai lagi. Misal lolos untuk semua alurnya. Nah, apakah ini itu di sana nanti internship atau karir mode ya? Untuk masalah jenjang, ini kan dari fresh graduate tadi ngomongnya. Nah, ini apakah di sana internship tadi kan mungkin 2 minggu, 4 minggu, atau kita langsung mungkin penempatan kerja? Atau memang ada kontraknya atau seperti apa? Misal kalau di Indonesia kan sekarang dengan undang-undang yang baru itu kan karyawan dikontrak biasanya 6 bulan, per 6 bulan, per 6 bulan. Nah, apakah yang di Marimo ini statusnya nanti internship dulu, langsung jenjang ke karir, atau mungkin berdasarkan interview langsung karir dari mode fresh graduate ini? Ini berandai-andai ya, berandai-andai jika memang ada atau kita lolos itu seperti apa? Mungkin dikasih gambaran lebih detail, kita bisa membayangkan dulu. Oke, saya jawab ya Ahmad Sang ya pertanyaannya. Nah, untuk di Marimo Global Technology ini sendiri nanti tidak internship ya. Jadi teman-teman itu sudah dianggap pekerja di sini. Cuman memang ada, kan kita tidak langsung bisa gitu kan ya. Pasti nanti ada trainingnya dulu gitu. Nah, trainingnya nanti akan dipandu sama senpai-senpai atau senior-senior yang ada di sana. Kan udah ada banyak orang Indonesia yang bekerja di Marimo Global Technology. Nah, nanti sama senior-seniornya nanti akan dibantu. Ini begini, ini begitu. Jadi tidak internship langsung sebagai pekerja di sana. Hai, oke. Saki no shitsumon nan desu kedo, moshi Marimo Global Technology ni naite shitara, 入国してすぐ働きますか？または、インターンシップとか必要ですか？インターンシップはないです。そうですね。はい。はい。その通りさっき答えました。はい、ありがとうございます。はい、oke. Ada lagi pertanyaan yang lain kok nggak tanya ya? Kenapa ya? Tanya lagi? Boleh, boleh. Oke, ini berandai-andai lagi ya. Berandai-andai lagi. Nah, untuk kan biasanya kita kalau mau daftar atau apa itu kan kita biasanya mungkin ada bocoran kuotanya, misal dari Surabaya sekian, atau dari Indonesia lah secara global. Dari Indonesia untuk Marimo untuk periode yang ini menyediakan kuota misal 5. Tadi kan ada timeline yang 2, 5 tadi yang sedang belajar, nah untuk di timeline ini itu kuotanya seberapa banyak, atau memang ada kuota khusus juga, misal Indonesia itu 10, nah yang Surabaya 5. Nah, jadi nanti kita itu benar-benar ya fight juga. Jadi bukan yang untuk yang benar-benar berminat, jadi dia udah fight dari awal. Jadi ada 10 berarti untuk chance-nya itu lebih tinggi, atau kuotanya hanya 1 atau 2. Jadi kita itu nanti bersaing dari berapa orang. Nah, selama ini pengalamannya seperti apa? Misal dari ternyata kuotanya 2, yang masukkan 100. Nah, itu berarti kan kita fight-nya di situ. Nah, mungkin bisa di-share kalau memang ada informasi. Jadi kita bisa prepare juga. Baik, oke. Saya jawab ya, saya bantu jawab. Untuk kuotanya pasti ada dari kami. Dari kami pasti ada. Itu sekitar 30 sampai 40 orang sampai bulan Mei. Tahun ini sampai bulan Mei. Kuotanya maksimal segitu. Oke. Apakah membantu menjawab? Satu Indonesia berarti ya, Mbak ya? Gitu ya? Satu Indonesia, betul. Indonesia. Satu Indonesia. Ya,
tidak satu Indonesia juga sih, dari universitas-universitas yang sudah bekerja sama dengan kami sih. Kita lebih memprioritaskan universitas yang sudah bekerja sama kami, yang sudah kami adakan sosialisasi, begitu. Iya, STS harus masuk Pak Yosi. Ya kan tahun ini sudah ada 4 loh yang rencana berangkat. So desu ne. Jadi Haris-san, Mikael-san tuh dari destaki. semoga lancar Irfan-san. semua. Irfan-san tuh saya di WA kok sama Pak Aldo. ここの大学、今まで準備している子たちが4人いらっしゃいますよね。そうですね。はい。と、誰でしたっけ？ハリさんとマイケルさんとイルファンさんとジュリアント。ジュリアントさん。そう、ジュリアントさんはやはり日本語が一番高いですね。上手ですね。マイケルさんも上手ですよ。Katanya yang paling pintar bahasa Jepangnya Julianto-san, Pak. Oh, I see. Julianto-san. Tapi Mikael-san itu juga pintar loh, Pak. Iya, bimbingan saya tuh pintar memang, Michael. Betul. Saya kan pernah volunteer juga sama Kak Aldo. Ngasih kelas bahasa Jepang dulu sama mereka, sama Haris, Mikael, Irfan, sama William Sang, sama Calvin Sang, 5 anak dulu waktu itu. Dan Mikael Sang itu yang paling menonjol bahasa Jepangnya. Ada lagi pertanyaan teman-teman? Ini mumpung Bu Niken ada siap menjawab loh guys. Kalau yang tertarik ada pertanyaan mungkin belum jelas, mungkin bisa segera ditanyakan. Betul. Ini yang tanya tuh Ahmad Sang terus ya, yang lain senyum-senyum aja. Malu-malu. Mungkin nanti tanyanya di WA mereka, Bu. Ayo tanyakan sekarang teman-teman. Halo, selamat siang. Silakan. Andi. Saya Andi. Saya mau tanya, kan saya lagi join. Saya mau tanya kira-kira minimal modal yang diperlukan itu berapa ya? Andi Sang, mohon maaf saya tidak kedengaran suaranya. Boleh diulangi? Biaya maksudnya Andi? Ya, biaya. Tadi estimate 15 juta Bu Niken ya? Saya kasih lihat lagi ya. Gimana ya tadi? Oh, ini. Estimasinya segini ya Andi Sang ya biayanya ya. Jadi yang di sebelah kiri ini itu adalah biaya yang harus dipersiapkan waktu di Indonesia. Terus yang sebelah kanan ini waktu Andi Sang sudah sampai di Jepang. Kira-kira segini, 15 juta kalau dirupiahkan ya. Tapi kalau seumpamanya ya seperti yang saya jelaskan tadi, kalau memang berat di biaya, kami juga memberikan ini ya pinjaman kepada teman-teman. Nah, nanti pinjamannya bisa diangsur setiap bulannya kalau teman-teman sudah mempunyai gaji ya. Begitu. Oh, oke. Apakah jelas Andi Sang? Ya, sudah jelas. Terima kasih. Bu Niken tadi kalau nggak salah UMR di Jepang mungkin slide nomor berapa ya? 16 ya? 16 atau 15 mungkin bisa ditunjukkan. Ini. Ya. Ini UMR di Tokyo, Pak. Di Tokyo ya? Oh, betul. Kalau di berbagai kota yang lain variasi ya? Beda. Seperti di Indonesia ya. Kalau Jakarta berapa, Surabaya berapa, Malang berapa gitu, beda. Kalau ini UMR yang ada di Tokyo. Oh, oke. Itu kalau dikonversikan ke rupiah sekitar 23 jutaan 23, gitu ya? Betul, 23 juta. Tapi itu masih kotor ya, Pak ya? Lah, masih kalau kotor. di Tokyo biaya hidup berapa, Bu ya? Aduh, mahal sekali. Mahal sekali. So desu ne. Tokyo no buka wa sugoku takai desu ne. Ya, bisa sama.
いや、そうでもないと思いますよ。そうでもないですか？へ最え。近は円が安くなってますから。ああ、確かにそうですね。もいや、し、1ヶ月ぐらいはずっと、外に飲食とか、飲食というのは食べるうん、ずっと外に外食してるのはどのぐらいですか？ 1回500円ぐらいですかね。500円は一番安いの方です。そうですね。500円から1000円ぐらいです。1000円。わかりました。Kalau kata Mr. Yabishita itu di Tokyo itu kemungkinan kalau terus-terusan makan di luar ya, paling murah itu 500 yen, teman-teman. 500 sampai 1000 yen. Jadi sekitar 60 sampai 110 ribu. Jadi nanti tinggal dikalikan aja kalau teman-teman itu makan di luar terus ya. Tapi kalau teman-teman masak, berarti lebih murah. Begitu. Katanya beliau ini tidak terlalu mahal di Tokyo. Tadi beliau bilang. Kalau bagi saya mahal atuh. Hai. Ada lagi pertanyaannya teman-teman? Jadi sebagai gambaran buat teman-teman yang lihat ya, dulu waktu saya dapat beasiswa riset ke Jepang itu sebulan dapat 150.000 itu masih lebih-lebih kok untuk makan, untuk apa tuh, untuk gitu. Jadi ya masih lumayan. Tapi tetap saya nggak bisa bahasa Jepang kok, Bu. Nggak apa-apa, Pak. Itu tahun berapa, Pak, kalau boleh tahu? 2015. Oh, sudah lama berarti ya, Pak. Pantas sudah agak bahasa lama. Jepangnya lupa. Ya, iya. Ingatnya cuma arigatou gozaimasu. Sumimasen. Itu internship, Pak, waktu itu di Enggak, saya waktu S3 ada kesempatan beasiswa riset 1 semester di Osaka. Jadi kayak pertukaran pelajar gitu ya? Bukan sih, saya punya sensei di Osaka. Jadi pembimbing disertasi. Oh, jadi kayak kenkyu penelitian gitu ya? Iya, penelitian sandwich ya namanya. なんか、吉さんは2015年、研究のビザ使って日本でいたことあります。住んでいらしたんですね。そう、でも全然日本語話せません。私と一緒ですよ。2015年です。Hai. Oke teman-teman, kalau memang tidak ada pertanyaan, kami akhiri sampai sini ya. Kami akhiri sampai sini. Kalau ada pertanyaan bisa langsung kontak saya di nomor tadi. Atau nanti di grup chat WhatsApp ya. Itu saya gimana ya Pak masuknya? Oh sudah saya masukin Bu. Oh sudah? Sudah. Terima kasih Pak. Oke kalau gitu teman-teman. Kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri sampai sini. Kalau memang ada pertanyaan, boleh chat saya secara pribadi ya. Atau chat Kak Aldo juga boleh. Ya Pak Aldo juga sudah saya masukkan ke dalam grup Uniken, jadi mungkin biar lebih mudah nanti. Terima kasih. Hai. Oke. もし質問がなかったら終わりにしてもいいですか？はい、お願いします。はい。Oke, teman-teman. Arigatou gozaimasu. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu Niken. Selamat kuliah dan selamat bekerja. Permisi ya teman-teman ya. Terima kasih.